Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi di channel pembelajaran robotika Robonesia Modern Robotics Learning. Kembali kita akan belajar ya tentang topik-topik yang berhubungan dengan robotika dan juga ilmu-ilmu turunannya. Kali ini yang ingin saya bahas bersama sahabat sekalian adalah tentang teknologi IoT atau Internet of Things. Oke, saya yakin sahabat sekalian ada yang sudah mengenal apa itu IoT dan juga ada juga yang tidak, belum kenal ya. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk bagi yang belum kenal ya. Bagi yang belum kenal bisa memulai untuk mengenal apa itu teknologi Internet of Things. Yang kalau dalam kehidupan sehari-hari kita saat ini ya, di tahun 2023 ini sedang dikembangkan di banyak sisi kehidupan ya, Internet of Things ini. Dan mungkin kalau para engineer yang sahabat sekalian yang kuliahnya di misalkan di teknik elektro atau teknik komputer gitu ya, atau mungkin yang di STM, bahkan sekolahnya di sekolah SMK yang memiliki hubungan dengan elektronika, dengan komputer, dengan pemrograman dan sebagainya, mungkin juga tahu tentang kondisi perkembangan daripada teknologi IoT ini baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oke, langsung aja menuju ke slide yang saya sudah siapkan. Judulnya adalah Internet of Things definisi. Ketutupan. Internet of Things definisi dan arsitektur. Oke. Nah, berbicara tentang Internet of Things, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu atau ya secara globalnya dulu ya, supaya karena ini baru definisi mengawali diskusi kita, pembahasan kita tentang Internet of Things. Jadi pada intinya adalah teknologi ini akan menjadikan objek-objek atau benda-benda yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita itu bisa terkoneksi dengan internet, sehingga objek-objek itu bisa mengirimkan data ataupun juga bisa dikendalikan dari sebuah kita sebut namanya IoT server atau IoT cloud ya, yang dia memiliki interface nanti, yang itu untuk usernya bisa sebuah tim yang mengelola sebuah sistem Internet of Things, atau juga perorangan, misalkan aplikasi Internet of Things yang itu di dalam smart home ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan things itu adalah benda ya. Sesuatu objek itu disebut dengan things ya, dalam konteks Internet of Things ini ya. Ini misalkan di sini ada contoh mobil. Mobil ini sekarang kan ya, mungkin kalau yang paling terkenal saat ini lagi ngehit yaitu adalah tentang Tesla. Ya, mungkin sudah vendor-vendor yang ini juga ada sih ya. Dari brand-brand mobil yang lain sudah mulai mengembangkan mobil listrik yang itu sudah menerapkan di dalam mobil itu, mobil smart car itu ya. Dia bisa dikendalikan dari jarak jauh, atau bahkan dia punya autopilot untuk bisa berjalan secara mandiri ya, self driving gitu. Jadi mobil ini punya perangkat-perangkat ya, ini kan mobil ini things nih, tapi dia punya apa sehingga dia bisa menjadi bagian daripada teknologi Internet of Things. Dia punya punya sensor ya, punya aktuator itu kendalikan. Di sini kalau di mobil ada motornya gitu ya. Di sini tentunya ada sistem elektronik yang bisa yang di dalamnya ada prosesor yang itu untuk yang memproses semua data input output daripada yang diterima oleh si mobil ya. Dan dia punya connectivity ya. Jadi cirinya ada sensornya di dalam things itu. Ini salah satunya itu adalah mobil cerdas ya, smart car. Kemudian ada aktuator ya, bisa motor, bisa ini adalah gauge ya, speedometer. Ada juga mungkin door lock ya, kunci di dalam mobil ini. Kemudian konektivitas di objek itu punya konektivitas dengan internet ya, secara wireless. Karena mobil kan kalau dikonektif sampai kabel kan pasti kita harus ngikutin. Nah, ini tentunya pakai wireless. Ya, bisa wifi, bisa apa aja ya. Banyak, nanti kita akan coba untuk sajikan teknologi komunikasi dalam IoT itu apa aja sih gitu. Ya, sehingga dia bisa bekerja ya, mobilnya ini bisa bekerja secara otomatis ataupun bisa dikendalikan melalui sebuah HP
atau juga di konsol yang ada di dalam mobil ini. Konsolnya kan ada, kan pernah lihat kan biasa di dalam tengah-tengahnya itu ada biasanya dilengkapi dengan kayak layar sentuh yang di sana untuk mengendalikan fungsi-fungsi daripada atau fitur-fitur yang ada dalam mobil Tesla tersebut. Kemudian untuk di misalkan ini retail ya, retail things-nya apa? Ya produk itu sendiri, produknya jadi kita kalau nanti kita akan contohkan juga sih tentang aplikasi teknologi IoT ini untuk apa aja. Termasuk untuk retail bisa ya. Jadi produk-produknya ada jadi objeknya adalah berarti apa namanya belanjaannya ya. Dia punya namanya RFID ya. Uh, RFID yang itu kemudian dia punya bisa dikonektivitas dengan sebuah aplikasi IoT yaitu menggunakan handphone yang bisa berkomunikasi dengan RFID itu, sehingga kita belanja itu tinggal masuk kemudian ambil barangnya, habis itu keluar. Bayarnya kapan? Bayarnya itu berarti pakai kartu kredit ya. Jadi tentunya aplikasi itu menyediakan konektivitas secara perbankan melalui misalkan ya kartu kredit gitu ya. Sudah, jadi aplikasinya udah sebelum menggunakannya tentunya kita udah registrasi lah gitu ya. Sudah registrasi, kita menggunakan kartu kredit kita yang punya kartu kredit ya. Kalau nggak punya ya mungkin nggak pakai inilah, langsung belanja konvensional aja gitu ya. Jadi nanti ada, kalau contohnya nanti kita langsung misalkan ada Amazon Go ya. Coba aja kita lihat di internet, di YouTube ada Amazon Go. Ada itu salah satu contoh retail, atau kalau di Indonesia tuh minimarket itu, tapi dia menerapkan teknologi IoT dan bahkan AI sekalian gitu ya. Jadi untuk membeli itu tinggal masuk aja ke yang penting kita aplikasinya buka dulu, kemudian kita ada sebuah kanal gitu untuk kita scan mungkin QR daripada aplikasi yang kita gunakan itu, kemudian udah belanja, habis belanja ya udah pergi aja gitu, nggak ada kasirnya, nggak perlu ngeluarin uang karena uangnya adalah uang digital dari kartu kredit. Smart home ya, contoh lagi ini merupakan Internet of Things. Nanti bicara objek-objek dalam rumah tuh nanti bisa terkoneksi dengan internet sehingga bisa mengirimkan data ke IoT dashboardnya, berikan data gitu ya. Atau juga di sini misalkan ada perangkat yang perlu dikendalikan, misalkan ada pintu rumah, ada lampu, ada AC, ada TV gitu ya. Ini ada apa lagi, CCTV, ada alarm ya dan sebagainya. Bisa di rumahnya ini bisa dikendalikan, fitur-fiturnya bisa dikendalikan oleh penggunanya atau yang ownernya dari jarak jauh gitu ya. Ataupun di rumah misalkan untuk nyalakan lampu nggak perlu lagi pakai saklar ya, tapi pakai HP gitu ya, klik gitu ya. Dan bisa kendalikan juga dari jarak jauh. Itu misalkan di rumahnya sudah pakai smart home system ya, yang merupakan bagian daripada teknologi Internet of Things. Kalau pas musim panas ya, misalkan pulang dari sekolah atau dari kerja gitu, ini mau pulang nih, biar nanti pas sampai rumah, ruangan di kamar di rumah sudah dingin, aku nyalakan AC dari sini, nyalakan klik ya gitu. Nah di sini juga contoh yang lain adalah untuk nih ya, sistem IoT juga diaplikasikan untuk manajemen energi ya, manajemen energi dari sebuah instalasi listrik, misalkan PLN ya. Di sini ini listrik tenaga surya, ini tenaga air ya, ini gambar kayak bendungan gitu. Terus ini tenaga nuklir, ini tenaga angin ya, pakai kipas kincir angin ya. Jadi manage dari sini. Nah luar biasa kan. Jadi bisa IoT ini bisa membantu pekerjaan manusia ya, lebih mengefisienkan itu tujuannya. Dan kemudian ini contohnya lain, bahkan di sini di pertanian ya, agriculture, kita pun bisa manage pengelolaan daripada persawahan gitu ya, atau perkebunan ya. Di sini ada contohnya nanam wortel, di sini kobis, ini apa ya, kuning, tomat kali ya. Untuk sistem pengairannya bagaimana? Ini bisa juga digunakan sistem sistem IoT juga sih. Jadi untuk mengukur tanahnya gimana, kelembabannya, sudah perlu disiram lagi belum. Di sini ada moisture sensor kelembaban tanah atau apa ya.
Nah, pokoknya sensor yang deteksi tanahnya, oh, udah kering nih, perlu disiram, baru si si usernya, oh, oke lah nyalakan penyiram air gitu. Nah kemudian apa, misalkan, oh ini kayaknya apa namanya, ya bisa misalkan ditambahkan kamera gitu ya, atau ditambahkan apa, jadi bisa dipantau dan sebagainya. Termasuk misalkan tentang air, penggunaan air, oh airnya sudah mulai kepake tadi kan untuk nyiram kan, udah mulai habis nih diisi, nah, bisa dikontrol melalui ini client device-nya itu tadi. Oke ya, ini contoh, ini sebagai pengetahuan aja, oh IoT itu oh kayak gitu. Jadi intinya adalah mengkoneksikan semua benda-benda ataupun objek yang ada dalam sekitar kehidupan kita atau dalam aktivitas kerja kita itu dengan internet, sehingga bisa uh, dikendalikan ataupun mengirimkan data untuk dianalisis data-data yang dikirimkan itu. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlakunya ya, ada apa aja sih gitu ya. Oke, ini baru definisinya dulu biar nggak bingung bagi yang baru mengenal atau akan belajar tentang Internet of Things ya. Oke, ini untuk definisi daripada Internet of Things ini saya ambilkan dari artikel di jurnal Hindawi, Journal of Electrical and Computer Engineering, yang judulnya adalah Internet of Things, Architecture, Protocol, and Application. Ditulis oleh Palavisetti and Smruti R. Sarangi. Oke ya, dari India ini. Oke, kita ringkaskan, kita apa ya? Ya, sajikan di sini ya untuk selengkapnya. Internet of Things didefinisikan sebagai paradigma di mana objek atau things ya, objek nanti things atau objek itu benda ya, sebuah benda gitu, yang dilengkapi dengan apa? Dengan inilah sensor, aktuator, dan juga prosesor, dan berkomunikasi satu sama lain untuk melayani suatu tujuan atau tugas tertentu. Disampaikan oleh Palavisetti tadi ya di jurnal tadi. Kemudian di sini ada definisi lainnya yang disampaikan oleh Vermeersan dalam jurnal SETI tadi, mendefinisikan IoT sebagai interaksi antara dunia fisik dan dunia digital. Dunia digital berinteraksi dengan dunia fisik menggunakan sensor dan aktuator dalam jumlah besar. Ya, ini definisi versi si Vermeersan ya, definisi IoT. Kemudian definisi IoT yang disampaikan oleh Pena Lopez et al. Dalam jurnal yang tadi juga sama, yaitu mendefinisikan IoT sebagai paradigma di mana kemampuan komputasi dan jaringan internet tertanam dalam segala jenis objek atau things tadi ya, yang sudah saya singgung dalam pembukaan video ini. Jadi adalah kemampuan komputasi dan jaringan internet tertanam dalam segala jenis objek. Jadi semua objek itu akan dikoneksikan dengan internet. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, kita dapat menggunakan kemampuan ini untuk menanyakan status dari sebuah objek dan mengubah statusnya jika memungkinkan. Tadi ya, seperti sudah saya singgung. Jadi kita bisa menanyakan, maksudnya melihat data daripada data yang dikirim oleh sensor dari sebuah objek pada dashboard atau GUI kita ya, Graphic User Interface, atau bisa di komputer desktop atau juga di handphone. Ya, kita bisa lihat, oh ini ada kabar nih dari objek ini, kenapa? Wah, suhu di rumah lagi panas. Misalkan nih IoT-nya untuk smart home ya gitu. Suhu lagi panas nih. Nyalakan dulu AC-nya biar nanti pas sampai di rumah kondisi di rumah sudah nyaman. Suhunya sudah 20 derajat, 25 derajat misalkan gitu. Oke. Dan bahkan kita juga bisa memungkinkan tadi ya, mengubah statusnya. Maksudnya, oke, suhunya lagi panasan tadi. Makanya kita kita perintahkan si sistem smart home yang kita punya untuk AC-nya dinyalakan. Nah, mengubah statusnya supaya suhunya menjadi, misalkan tadi 36 derajat jadi menjadi 25 derajat sehingga jadi nyaman. Dalam bahasa umum, IoT mengacu pada jenis dunia baru di mana hampir semua perangkat dan peralatan yang kita gunakan terhubung ke jaringan internet. Oke? Senada ya, hampir senada. Kemudian disampaikan oleh Tera di artikel yang lain nih ya, IoT adalah jaringan perangkat, kendaraan, dan peralatan yang terhubung ke internet yang dapat mengumpulkan dan berbagi data tanpa memerlukan interaksi manusia. Jadi konektivitas antara objek ataupun objek dengan IoT Cloud ya, yang penyimpan datanya IoT itu
itu nanti tanpa memerlukan interaksi manusia. Karena di objek di objek atau IoT device-nya sudah dilengkapi dengan apa? Tadi salah satunya adalah prosesor yang memungkinkan objek atau things daripada IoT device itu bisa bekerja secara otomatis ya. Oke. Ini ada programmable ya tentunya supaya fungsinya sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem yang kita bangun. Nah, kemudian iseng saya tanyakan juga nih definisi Internet of Things ke ChatGPT ya. Saya tanya apa IoT Internet of Things. Nah, jawaban dia seperti ini. Menurut ChatGPT, IoT atau Internet of Things adalah konsep teknologi yang mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung dan dapat saling berkomunikasi, seperti perangkat elektronik, kendaraan, sensor, dan peralatan rumah tangga yang dapat mengumpulkan dan bertukar data melalui internet. Nah, kuncinya internet ya, dan bisa berkomunikasi, saling terhubung tadi ya. Kemudian dalam konsep IoT, perangkat-perangkat tersebut dapat saling berinteraksi dan melakukan tugas-tugas yang dapat diatur melalui aplikasi dan sistem terpusat. Ya, sistem terpusat itu tadi adalah merupakan IoT kliennya ya, bisa jadi yaitu yang mengendalikan sistem IoT-nya ya, yang menganalisis juga data-datanya dan juga yang mengendalikan ketika memerlukan aksi, ketika data dikirimkan daripada objek atau IoT device memerlukan aksi seperti yang contoh tadi ya, misalkan menyalakan AC dan supaya kondisi suhu sebuah ruangan di rumah itu menjadi lebih nyaman, maka itulah yang dilakukan adalah oleh siapa IoT administratornya gitulah kita sebutnya gitu. Oke. Contoh dari penggunaan IoT antara lain adalah smart home, smart city, smart agriculture, dan juga banyak lagi. IoT dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan kenyamanan dan keamanan di rumah ya, membantu meningkatkan produksi pertanian tadi untuk aplikasi agriculture, dan mengoptimalkan manajemen energi dan infrastruktur. Kalau tadi energi berarti yang di instalasi listrik ya, yang misalkan di PLN-nya Indonesia misalkan gitu. Dan juga infrastruktur kota ini adalah yang smart city ya. Oke, nanti akan kita coba bahas juga tentang contoh aplikasi daripada Internet of Things ini. Namun ini perhatian, ada juga beberapa kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data yang harus diperhatikan dalam mengembangkan teknologi ini. Ya, tadi. Jadi ini perlu dalam teknologi Internet of Things ini perlu mempertimbangkan tentang aspek sekuritas daripada sistem IoT yang dibangun, supaya data-data yang itu sifatnya privat tidak bocor dan juga keamanan datanya bisa teramankan ya, keamanan datanya bisa dipertanggungjawabkan. Apa ya keamanan data? Oke, pokoknya datanya biar aman lah, kita nggak jadi kehilangan data yang itu mungkin datanya sangat privasi gitu. Nah, ini objek, jadi memberikan gambaran objek daripada yang dimaksud dalam Internet of Things itu apa sih, atau yang nanti disebut dengan IoT device itu apa, yaitu sebuah objek dikatakan sebagai IoT device ketika dia memiliki pertama sensor, kemudian aktuator ya, bisa motor, bisa saklar, bisa device penampil misalnya layar gitu ya, yang lain dan lain sebagainya ya. Kemudian juga punya prosesor ya, yang tentunya mengendalikan aktuator dari sensornya, dan juga memiliki konektivitas dengan jaringan sistem IoT-nya secara wireless. Oke ya, untuk komunikasi dengan siapa? Ya dengan ini ya, IoT cloud-nya, dan juga pokoknya apapun yang ada dalam sistem Internet of Things itu. Oke. Nah, ini disebut dengan sebutan lain things ya, Internet of Things ya, atau juga dengan IoT device. Inilah yang disebut dengan IoT device atau dalam bahasa Indonesia perangkat IoT ya. Kalau perangkatnya ya bisa apa aja ya, yang perlu dikendalikan lah. Misalkan lampu, misalkan TV, AC, kemudian kipas angin dan lain sebagainya ya, yang itu ada di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Kalau di rumah sih ya, kalau tadi contohnya di pertanian ya, misalkan tadi
pompa airnya, kemudian detektor tanahnya, ya itu merupakan IoT device pada segmen-segmen kehidupan yang lain. Nah, ini contohnya ya. Di sini adalah jadi IoT sensor ini adalah IoT device ya, ada sensor, ada aktuator, ada prosesornya, ada connectivity-nya kan. Nah, di sini nanti dia bisa berkoneksi dengan cloud server daripada IoT itu, atau juga disebut dengan IoT cloud. Yang dimana di sini sebenarnya konsepnya adalah seperti server konvensional biasa, yaitu komputer yang memiliki kemampuan menyimpan data yang besar, tapi dia terkoneksi dengan internet. Kemudian di cloud server ini juga nanti akan dilengkapi dengan fitur berupa client device ya, yaitu merupakan aplikasi berbasis website ataupun berbasis mobile ya. Berbasis website kan bisa diakses dengan komputer desktop, sehingga kita bisa melakukan menerima data dari IoT sensor dan juga mengendalikan aktuator yang ada dalam objek itu ya, seperti itu ya. Bisa ditampilkan dalam bentuk desktop ataupun di mobile device seperti smartphone ataupun dengan tablet, begitu. Sehingga bisa juga di dalam IoT Cloud ini kan ada penyimpan datanya nih. Nah, data-datanya bisa dikumpulin, kemudian dibuat divisualisasi menjadi chart-chart ini ya, tabel grafikal seperti ini. Bisa pie chart, bisa juga kalau yang ini yang berdiri apa sih, gancar ya, oke lupa. Nah, inilah gambaran daripada sistem IoT ya, yang kaitannya dengan IoT device ya, IoT device-nya. Ingat ya, IoT device itu harus memiliki sensor, minimal sensor, karena dia pengumpul data aja. Kalau ada aktuatornya berarti dia juga bisa melakukan aksi. Jadi kendalikan misalkan motor, saklar ya sebagainya. Jadi komponennya minimal adalah sensor, aktuator, prosesor, dan juga wireless connectivity. Oke, semoga bisa paham ya. Ini adalah IoT device. Kemudian sekarang arsitektur daripada IoT. Arsitektur IoT yang ini ada disampaikan yang ini adalah yang 3 layer ya, 3 layer. Yang pertama adalah perception layer ya, kemudian network layer, kemudian application layer. Kita sorry sini dulu. Sekarang apa sih yang di bawahnya, dari bawah nih, perception layer apa sih? Ini untuk konsep arsitektur IoT yang 3 layer ya. Perception layer IoT device adalah lapisan fisik. Ini adalah perception layer, itu berarti di sini adalah bagian yang merupakan isinya adalah IoT device ya, yaitu lapisan fisik yang dalamnya terdapat sensor untuk mendeteksi dan mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitarnya ya. Kemudian sensor mendeteksi beberapa parameter fisik atau mengidentifikasi objek pintar lain di lingkungannya. Jadi dia perception layer ini adalah layer daripada arsitektur IoT yang paling awal, yaitu device IoT-nya, IoT device atau perangkat IoT yang dia punya sensor, aktuator, dan juga prosesor, sehingga dia mampu mengumpulkan data dari lingkungannya untuk dikirimkan ke IoT Cloud atau juga berinteraksi dengan objek pintar lainnya ya, gitu. Nah, ini adalah layer perception layer. Kemudian network layer bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat IoT ke perangkat pintar lainnya atau ke perangkat jaringan internet dan server atau cloud IoT. Selain itu juga digunakan untuk transmisi dan pemrosesan data sensor gitu. Nah, ini adalah network layer. Kemudian definisi yang ketiga tentang application layer. Ini adalah layer dalam arsitektur IoT yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan aplikasi khusus kepada pengguna. Layer ini mendefinisikan berbagai aplikasi di mana IoT dapat dikembangkan, misalnya smart home, smart city, dan smart health. Oke ya. Jadi dia menyediakan aplikasinya apa? Ya, bisa jadi tadi GUI ya, graphical user interface. Itu menjadi dashboard ya, kita sebut dashboard pada IoT servernya, IoT cloud-nya, server cloud IoT-nya, yang di sana si user
atau operator ataupun administrator dari sistem IoT itu untuk bisa membaca data ataupun mengendalikan objek dari mana aja ya, gitu. Nah, kemudian ini arsitektur yang kedua, 5 layer. Kalau tadi 3 layer, perbedaannya hanya yang di warna hijau ini ya. Jadi untuk perception layer punya, application layer punya. Oke, yang ini yang saya jelaskan yang warna hijau aja ya, karena perception layer dan juga application layer sama dengan definisi sebelumnya. Untuk perception berarti ini adalah itu device, kemudian sekarang transport layer nih. Ini hanya memisahkan menjadi 5 bagian. Kalau yang 3 layer tadi 3 bagian aja. Transport layer mentransfer data sensor dari lapisan perception ke processing layer ya. Mentransfer data sensor dari lapisan perception ya. Perception ini kan ke sini kan, yang ngirim data ke processing layer, dan sebaliknya melalui jaringan wireless seperti Bluetooth, NFC, Wi-Fi, LoRaWAN, GSM atau yang lainnya. Ya banyak ya teknologi komunikasi untuk IoT ini, akan ya perlu dipilih mana yang sesuai dengan project IoT yang dibangun. Kemudian yang ketiga, processing layer. Processing layer juga dikenal sebagai lapisan middleware. Lapisan ini menyimpan, menganalisis dan memproses jumlah besar data yang berasal dari lapisan transport. Bisa mengelola dan menyediakan beragam layanan kepada lapisan bawah ya. Lapisan ini melibatkan beberapa teknologi seperti database ya, processing kan, komputasi awan, cloud computing, dan juga modul pemrosesan big data. Ya, ini processing layer ini lebih didetailkan ya untuk arsitektur yang 5 layer ini. Jadi processing layer ini dia nanti akan berhubungan dengan kemampuan mengolah data ya, berhubungan dengan database, komputasi awan, dan juga pemrosesan big data. Sehingga bisa dilihat di application layer. Application layer kan tadi adalah yang ini aplikasi yang dilihat oleh si user. Ya, bisa berupa grafik, bisa dianalisis ya. Kalau aplikasi IoT, Internet of Things sistemnya ini untuk bisnis, nanti bisa data-data itu bisa digunakan untuk menganalisis sebuah data yang banyak untuk bisa kemudian mengambil keputusan untuk si perusahaan supaya ngapain sehingga perusahaannya bisa berkembang dan menjadi lebih maju, begitu data-datanya. Oke, kemudian kalau yang kelima ini lebih sebenarnya bisnis layer, mengolah seluruh sistem IoT termasuk aplikasi, model bisnis, dan keuntungan dan privasi pengguna. Ya, ini adalah lebih pada untuk 5 layer ini untuk bisnis IoT sistem ya, bisnis, bukan untuk sekedar mengendalikan on off perangkat-perangkat yang ada di rumah. Begitu. Oke ya, sahabat sekalian, semoga bisa dipahami. Jadi di sini ada 3 layer dan juga ada yang 5 layer. Nah, kemudian ini saya tanya lagi si ChatGPT arsitektur IoT bagaimana sih? Dia bilang, ChatGPT, arsitektur IoT adalah kerangka kerja teknis yang menjelaskan bagaimana perangkat IoT saling berinteraksi dan mengirimkan data ke pusat data atau platform cloud IoT. Arsitektur IoT terdiri dari beberapa komponen penting yang terdiri dari ada 5 di sini. Perangkat IoT, gateway, platform IoT, jaringan, keamanan. Nah, jadi ini perangkat IoT jelas ya, ini kita jelaskan secara globally aja ya, guys. Kita baca detailnya. Komponen ini meliputi semua jenis perangkat yang dapat berhubungan dengan jaringan internet. Jadi adalah perangkat IoT, jadi IoT device-nya ya. Perangkatnya apa aja? Yang penting punya apa tadi? Sensor, kemudian punya prosesor, dan juga aktuator. Satu lagi adalah konektivitas dengan internet. Ya, wireless connectivity. Kemudian gateway. Komponen ini bertindak sebagai penghubung antara perangkat IoT dan platform IoT. Gateway ini ya tadi dapat mengumpulkan dan mengirimkan data dari beberapa perangkat IoT ke platform IoT. Gateway dapat juga menyimpan data sementara ketika koneksi internet terputus atau lemah. Gitu ya. Ini fungsi gateway-nya. Oke. Kemudian platform IoT. Ini adalah pusat pengolahan data dan analisis di mana data dari perangkat IoT dikirimkan dan dianalisis. Platform IoT dapat menyediakan antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Ya, ini platform IoT-nya yang tadi sudah kita contohkan. Kita lihat tadi ya. Ada ya ini GUI yang ada di IoT Cloud, yang itu bisa digunakan untuk mengendalikan sistem IoT. Kemudian di sini layer selanjutnya ya, nomor 4 ya, jaringan.
Jaringan adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan semua komponen IT. Jaringan dapat berupa jaringan nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, dan juga jaringan seluler. Atau ya, kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian keamanan. Komponen ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data dan perangkat IoT, meliputi tindakan pengamanan seperti autentikasi, enkripsi data, dan tindakan mitigasi risiko keamanan lainnya. Itu. Ya, kemudian gambar arsitektur IoT dapat berbeda-beda tergantung pada implementasi dan skenario penggunaannya. Namun secara umum komponen-komponen di atas akan terlibat dalam hampir semua implementasi arsitektur IoT. Oke ya, jadi sini ada 5 layer. Oke, ini kalau kita summary daripada arsitektur IoT itu di sini yang pertama, supaya kita memiliki persepsi yang sama ya. Itu dia pertama layernya adalah layer perception layer atau IoT device layer, yang mana di sini untuk device IoT-nya dia tadi sudah kita singgung ya, sebuah IoT device itu punya sensor, aktuator, dan juga prosesor. Kemudian layer kedua adalah communication atau transport layer, di mana sebuah objek atau IoT device itu memiliki wireless connectivity ya, bisa WiFi, LoRaWAN, Narrowband IoT, GSM yang seluler ya, dan sebagainya yang lainnya masih banyak lagi. Nah, ini adalah 1 dan 2 ini adalah sebenarnya kalau digabungkan bisa ya sebagai perangkat atau IoT device. Oke. Nah, kemudian layer ketiga kita bisa sebutkan di sini untuk IoT arsitektur itu di sini ada network layer atau gateway tadi. Yang mana di sini nanti ada protokol-protokol HTTP, MQTT, COAP, AMQP, DDS, dan juga yang lainnya, yang ini berguna untuk menghubungkan antara IoT device, data-datanya ya, dengan siapa? Dengan layer di atasnya, yaitu processing layer atau platform IoT. Ya, yaitu dengan cloud IoT atau internet connected server. Ya, yang mana di dalam cloud IoT ini nanti ada layer yang kelima, yaitu application layer berupa web portal, user dashboard, atau desktop atau mobile GUI, graphical user interface. Yang ini di sini untuk menampilkan device-device atau perangkat-perangkat IoT yang itu terkoneksi dan aktif. Di sini bisa dimonitor di sini, dan data-datanya apa aja, dan juga kita bisa melakukan aksi apa daripada data yang dikirimkan oleh IoT device di sini. Yang lain 1 2 ini ya. Gitu. Sehingga kalau data-datanya sudah dikumpulin dan dianalisis ya, ditampilin di bentuknya grafik itu ya, baik Gantt chart ataupun pie chart dan atau chart model yang lain, bisa dianalisis untuk urusan bisnisnya daripada sistem IoT yang dibangun. Nah, yang terakhir ini ya, pertimbangan untuk membuat sistem IoT ini jangan sampai IoT system security ini perlu dimasukkan dalam pertimbangan saat membangun sebuah sistem Internet of Things ya, gitu. Supaya ini berkaitan dengan sekuritas data yang ada dalam sistem IoT yang dibangun begitu. Nah, demikian sahabat Indonesia, apa yang saya jelaskan berkaitan dengan dengan IoT ya, Internet of Things untuk definisi dan juga arsitekturnya ya. Nah, video ini hanya menjelaskan tentang itu, yaitu Internet of Things, definisi dan arsitektur. Untuk aplikasinya akan saya jelaskan, akan kita bahas pada video yang lainnya. Oke, sehingga simak ya video-video selanjutnya terkait dengan pembahasan tentang Internet of Things ini. Ya, demikian penjelasan saya tentang Internet of Things, definisi dan juga arsitektur. Semoga bisa memberikan pemahaman, pengetahuan bagi sahabat sekalian yang baru belajar tentang Internet of Things. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya.